Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Masya Allah. Ya, Ustazah doakan kalian bersama ayah dan bunda di rumah ya, selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, pada hari ini ya, today kita akan belajar, ada yang tahu? Ya, mata pelajaran apa? Betul sekali. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, tapi materinya ya masuk ke IPA karena kalian belum belajar IPA, jadi sekarang di kelas 3 ini masih masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sama-sama ya. Diperhatikan adab belajarnya. Ya, good job. Ya, pintar. Diperhatikan adab belajarnya, disiapkan ya. Alat tulisnya dan buku tematik Erlangga 3A-nya ya nak ya. Nah, juga diperhatikan juga ya pakaiannya dalam belajar ya nak ya, biar tambah semangat belajar ya, pakai seragam yang rapi. Yuk sama-sama kita berdoa bersama ya. Yuk. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusukan. Mari mulai berdoa. To say ta'awuz and basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warju'ni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Ya Allah ya, lapangkanlah ya, mudahkanlah segala urusanku ya, dan hilangkan kekakuan dari lisanku ya. Mudahkanlah dalam bertutur kata agar mereka mengerti maksudku. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah selesai berdoanya. Nah, selanjutnya sudah siap semuanya. Sambil dibuka ya nak ya, buku tematik Erlangga halaman 39. Ya, betul. 39 ya. Nanti kita akan belajar di halaman 38 dan 39 ya. Dibuka buku tematiknya, pembelajaran 1 ya, subtema 2. Ya, kelas 3 sekolah dasar ya. Anak-anak Tolha Zubair dibuka. Ya, good job, sudah dibuka semuanya. Buku tematik Erlangga 3A halaman 38-39. Ya, kita mulai ya. Apa sih ya faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, ada yang tahu? Ya, sebelumnya kita belajar dulu mengenai apa sih itu pertumbuhan, apa yang dimaksud perkembangan. Nah,
kita belajar dulu mengenai itu ya. Kita cari tahu dulu nih, apa arti dari pertumbuhan dan juga apa arti dari perkembangan. Itu ya, kita next ya. Oke. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, Nina sedang melihat sebuah album foto. Nah, ini sambil dilihat juga ya di buku tematik halaman 38-nya ya, Nak ya. Nina sedang melihat sebuah album foto. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga di usianya saat ini, yaitu 9 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Namun Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Iya, di sini dijelaskan. Nina mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat di gambar sini, Nak. Iya, yang Ustazah arahkan kursornya di sini. Ya. Nih, di sini dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini ibarat di foto ini ada Nina ya. Nina dari umur 0 sampai 1 tahun, dia bertambah tinggi, bertambah juga berat badannya ya di umur 1 sampai 2 tahun. Nah, tambah tinggi badannya, tambah berat juga badannya, tambah juga kemampuannya. Nah, kemampuan dia misalnya bisa menulis sekarang, bisa bermain sendiri. Nah, itu di umur 2-3 tahun. Nah, beranjak lagi, tambah tinggi, tambah berat badannya, tambah naik ya. Juga kemampuannya juga makin banyak. Dia sudah bisa makan sendiri dan lain-lainnya ya. Di umur 3-4 tahun sampai dari dia beranjak ya. Nanti sampai umur berapa tadi? 9 tahun. Iya. Itu awalnya contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa ini? Pertumbuhan. Ya, good job. Nah, pertumbuhan, coba amatilah pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Apakah semakin tinggi? Nah, hal itulah yang membuktikan bahwa kamu mengalami pertumbuhan. Ya. Nah, manusia dilahirkan dari bayi. Lalu dari bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Ya, di sini ya dijelaskan. Jadi pertumbuhan itu adalah ya, apa sih pertumbuhan? Nah, pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Ya, next ya. Itu jadi yang disebut pertumbuhan. Selain pertumbuhan, Nina juga mengalami perkembangan. Saat bayi, Nina belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina. Saat masih bayi, Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dituntun oleh ayah dan ibunya. Itulah yang dinamakan perkembangan.
perkembangan. Ya, jadi apa sih perkembangan itu? Ya, kita next. Nah, perkembangan adalah perubahan kecakapan. Kecakapan itu kemampuan ya, kemampuan kalian ya, yang pas kecil yang dijelaskan di sini. Yang pas kecil Nina saat bayi tidak bisa makan dan minum sendiri. Nah, setelah dia beranjak semakin besar ya, semakin dewasa ya, jadi Nina bisa makan dan minum sendiri, tidak dibantu oleh ibu atau ayah lagi makannya, tidak disuapi lagi ya nak. Nah, juga kematangan fisik yang tadinya belum bisa berjalan ketika masih balita, ketika umur 1 tahun. Nah, akhirnya ketika bayi belum bisa berjalan, nah terjadinya kematangan fisik. Nah, sekarang dia sudah bisa berjalan, tulangnya sudah kuat. Nah, itu yang disebut perkembangan. Dan juga emosi dan pikiran menuju dewasa. Yang tadinya suka ngambek ya, pas bayi yang tadinya cuma bisa nangis ya kalau minta apa-apa, misalnya haus karena belum bisa berbicara. Nah, sekarang sudah besar, sudah tahu ya apa tuh artinya senang ya, apa itu artinya lagi merasa marah, merasa sedih ya. Ini adalah salah satu faktor dari perkembangan. Pintar. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Ya, next itu tadi penjelasan perkembangan ya. Nanti bisa dibaca lagi ya nak ya di buku Erlangga 3A halaman 39-nya. Next ya. Nah, di sini di halaman 39 dijelaskan ya buku Erlangga 3A faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, Ustazah? Nah, ini Ustazah akan jelaskan ya. Di sini ada faktornya itu ada 4 faktor. Ada 5 ya, Nak ya. Nah, ada 5 faktor. Nah, sekarang faktor pertama terlebih dahulu, yaitu makanan bergizi seimbang. Jadi, faktor pertama itu dipengaruhi oleh makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan ini terdiri atas 1. Makanan pokok. Ya, next. Nah, di sini makanan pokoknya ada apa? Ada nasi. Terus ini falafel ini apa? Ada juga apa ini? Hotdog ya. Nah, di sini ya hotdog itu dari roti ya nak ya. Nah, terus di dalamnya daging sosis sapi ya. Nah, itu salah satu bisa menjadi makanan pokok karena dari rotinya itu berasal dari gandum ya. Next. Kedua ada lauk pauk. Betul. Nah, lauk pauk itu apa? Nah, lauk pauk itu adalah yang berasal dari makanan yang mengandung protein, ya nak ya. Ya, bisa dari tofu. Tofu itu tahu ya nak ya. Nah, tahu Cina namanya tofu. Nah, bisa nih dari fish juga. Nah, terus apa lagi? Ikan bisa nggak Ustazah? Bisa. Ikan, daging itu bisa menjadi lauk pauk yang mengandung protein. Next. Ketiga, ada sayur mayur. Ini salah satu dari makanan yang bergizi ya, ada sayur mayur. Mau sayur bayam, siapa yang suka sayur sop, sayur bayam? Nah, Ustazah aku sukanya kangkung, tumis kangkung. Ya, itu juga nggak apa-apa. Itu termasuk sayur mayur. Ya.
Oke, yang keempat ada buah-buahan. Nah, buah-buahan Ustazah aku sukanya jeruk. Nah, itu salah satu buah-buahan, nggak apa-apa. Buah apapun, yang penting kalian makan makanan yang bergizi ya. Yang terdiri dari makanan pokok, makanan bergizi itu yang terdiri dari lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan ya. Nah, makanan bergizi ini juga dijaga kebersihannya ya nak ya dalam pembuatan makanannya ya, karena makanan bergizi kalau pembuatan makanannya tidak bersih juga bisa menjadi penyakit. Bisa misalnya makanannya tidak ditutup oleh tidak ditutup tudung saji, terus ada lalat yang nemplok ke makanannya, bisa jadi dari lalat itu ya membawa kotoran yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan makanannya ada kotorannya ya, kotoran dari lalat ya, karena kan lalat membawa kotoran ya nak ya. Nah, jadi ada bakterinya, jadi buat sakit perut. Makanya penting untuk menjaga kebersihan makanan. Oke? 5, boleh ditambahin Ustazah ke susu ya? Iya, ini salah satu dari 4 sehat, 5 sempurna ya. Kalian punya versinya masing-masing untuk makanan kalian yang bergizi ya. Boleh ditulis makanan pokok kalian misalnya kentang Ustazah. Nah, bisa ya. Kentang juga mengandung karbohidrat. Jadi makanan pokok itu yang mengandung karbohidrat yang sebagai sumber energi ya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai makanan bergizi. Next. Selanjutnya adalah faktor kedua. Apa sih ya faktor kedua itu? Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Iya, betul sekali, yaitu olahraga teratur ya nak. Olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah. Contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya jalan pagi, senam atau lompat tali. Ustazah, aku kalau olahraga hari Minggu doang di weekend, nggak apa-apa. Yang penting setiap minggunya kita diisi dengan olahraga. Bisa di rumah olahraga sendiri, lari-lari kecil atau tangannya diputar ke belakang. Nah, itu salah satu dari olahraga juga. Yang penting setiap harinya tubuh kita gerak ya nak ya, biar sehat. Nah, selanjutnya. Nah, di sini penjelasannya. Nah, faktor yang ketiga, ya, pertama ada udara bersih. Apa sih udara bersih itu? Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia adalah udara bersih. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernapas. Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu, ya. Jadi udara bersih itu ya tidak mengandung asap kendaraan ya, tidak mengandung debu juga. Jadi ketika kita menghirup udaranya terasa apa ya? Paru-paru kita terasa tidak sesak ya. Coba kalau misalnya kita lagi di jalan, terus ada orang yang membakar sampah. Nah, asapnya kan mengganggu kan, menjadi sesak dada kita ya. Juga ketika bernapas jadi terganggu juga. Nah, itu bukan udara bersih ya. Jadi caranya gimana Ustazah biar bisa mendapatkan udara bersih? Nah, karena kita di Jakarta sekarang sudah padat rumahnya ya, kendaraan bermotor banyak ya. Untuk salah satu upayanya adalah dengan menanam tanaman atau menanam pohon. Yang kedua apa Ustazah? Nah, yang kedua tidak membakar sampah sembarangan ya. Karena dari asap dari membakar sampah itu timbulnya asap yang membuat sesak dada kita ya. Nah, kalau misalnya menanam pohon kenapa jadi udara bersih? Karena
Karena apa? Nah, kemarin kita sudah belajar nih, karena ketika di siang hari tumbuhan itu menyerap karbon dioksida. Nah, asap itu mengandung karbon dioksida ya, jadi dihirup oleh tumbuhan, oleh tanaman, dan dari tumbuhan dan tanaman mengeluarkan oksigen. Oksigen itu udara bersih ya. Paham ya, Nak ya? Kedua ada lingkungan sehat ya. Lingkungan sehat apa sih Ustazah? Nah, lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Ayo dilihat lingkungan sekelilingnya. Ada sampah atau tidak? Nah, dicek. Kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah ya. Nah, juga di lingkungan rumahnya. Nah, bersih tidak, nyaman tidak. Nah, ini salah satu faktor dari pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, yang mempengaruhinya ya. Makanya udara bersih dan lingkungan sehat itu juga sangat diperlukan ya. Next, faktor keempat. Faktor keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Ya, sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat baik, ya ini salah, ini aturan huruf K ya. Sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi kuat tulang sama giginya. Nih, yang pagi-pagi sering berjemur. Nah, berjemurnya itu ketika pagi hari di pukul 9 sampai pukul 8 sampai pukul 9 itu sinar mataharinya itu baik untuk kesehatan ya Nak ya. Tapi kalau sudah di atas jam 10 lebih itu sudah tidak baik ya. Sinar ultravioletnya sudah tinggi. Jadi kalau mau berjemur itu di jam 8, 9 ya. Setengah 8 sudah mulai ya sinar mataharinya muncul. Makanya anak bayi ketika pagi pas baru lahir dia dijemur biar tulangnya kuat ya. Nah, itu alasannya. Next. Faktor terakhir. Masya Allah nih udah faktor terakhir. Faktor terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah istirahat yang cukup. Iya, betul. Istirahat yang cukup atau tidur. Jadi, tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam sehari. Anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Ya, kalau kita tidurnya cukup, insya Allah nanti badannya akan fresh ya, betul nggak? Nah, badannya akan bugar dan aktivitas kita juga jadi berjalan dengan lancar karena tubuhnya sehat. Tubuh yang sehat, nah berasal dari jiwa. Nah, yang kuat ya, kalau tubuhnya sehat, jiwanya juga kuat itu. Nah, sebelum tidur jangan lupa nih berdoa. Iya, pintar anak-anak Tolha dan Zubair yang solih-solihah. Next. Nah, terakhir ini ya. Setelah itu dibuka ya, coba dibaca dulu di halaman 39 ya, paling bawah ya. Setelah membaca teks tersebut apa yang dapat kamu simpulkan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Carilah informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Lakukanlah dalam sebuah wawancara dengan orang tuamu. Dibuka sekarang halaman 40-nya. Ya. Jadi kalian melakukan wawancara. Ustazah, apa sih wawancara itu? Wawancara itu adalah ya, dibuka bukunya ini halaman 40 ya, sambil dibaca. Wawancara artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Saat wawancara kamu dapat mengajukan pertanyaan dengan kata tanya ya, yang 5W 1H ya Nak ya. What, where, when, wo ya,
why, siapa, why kenapa, how bagaimana ya. Di sini tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Perhatikan contoh kalimat tanya yang dapat kamu ajukan berikut. Contoh, Ustazah kasih contoh satu ya. Apa saja makananku saat masih balita? Nah, Ustazah sudah mewawancarai orang tua Ustazah. Ketika balita, Ustazah makan apa? Dibuatkan bubur ya nak ya. Nah, ketika balita Ustazah makan bubur, makan buah. Nah, seperti itu ya contohnya. Yang B, di mana aku biasa belajar berjalan? Karena Ustazah pas kecil mas di kampung ya. Jadi belajar berjalannya di mana? Di lapangan, karena ada rerumputan ya, lapangan bolanya. Di kampung masih luas sekali. Nah, dulu gitu. Kapan aku mulai lancar berbicara? Yang C ya. Ustazah ketika lancar berbicara umur 2 tahun sudah lancar berbicaranya. Nah, kalau kapan berarti menandakan ditanyakan waktu ya. Nah, kalau siapa menandakan apa yang ditanya adalah orang ya. Siapa yang mengajariku berbicara? Ustazah dulu pas kecil berbicara diajari oleh siapa? Ibu, oleh bapak ya, oleh ibu Ustazah dan ayah Ustazah ya. Oke, terus mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Alasannya mengapa? Karena ketika bayi kita belum apa? Nah, kita belum bisa tuh apa namanya? Karena ketika bayi pertumbuhan kita belum berkembang ya nak ya. Pertumbuhannya masih tulang-tulangnya belum kuat ya. Nah, ketika sudah dewasa baru ya tulang-tulangnya sudah kuat, sudah mengalami perkembangan juga, sudah tahu caranya makan sendiri, minum sendiri ya. Itu. Nah, yang ke F, bagaimana cara ayah mengajariku berjalan? Diapain? Kalau dulu Ustazah ketika kecil dituntun ya, mengelilingi tuh lapangan bola ya, kan ada rerumputan gitu, diajari jalannya seperti itu ya. Nah, setelah itu kamu juga dapat mengajukan pertanyaan yang lain. Setelah mengajukan pertanyaan, tuliskan hasilnya dalam tabel. Nah, di sini tuliskan nama siswa, nama kalian. Misalnya namanya Nina. Ya, usianya usia berapa? Misalnya 2 tahun, ukuran tubuhnya berapa? Misalnya ukuran tubuhnya adalah 10 kilo di usia 2 tahun. Makanannya apa? Misalnya makanannya diberi makan ketika umur 2 tahun misalnya bubur ya. Kegiatan yang sudah dapat dilakukan apa? Misalnya berjalan itu ya nak ya. Keterangan itu tambahan apa sih yang kalian mau ceritakan ya di umur 2 tahun itu ya. Setelah itu semua hasil wawancara ke orang tua kalian ya. Ya, paham ya semuanya ya? Nah, itu. Selanjutnya adalah membaca dan menggambar. Membaca buku tematik Erlangga 3A halaman 48 dan 49. Setelah itu menggambar menu sarapan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi contohnya aku sarapannya misalnya pakai nasi goreng Ustazah, ada telurnya, terus ada sayurannya ya, sayurannya misalnya pakai tomat. Nah, itu jadi digambar ya di piringnya ya, di halaman 49-nya itu ya. Oke, sekian dari Ustazah, itu saja. Semoga kalian paham ya semua ya, insya Allah anak-anak solih dan solihah ya pasti pada sudah pintar-pintar ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ustazah ya nak ya, lewat PC ya boleh. Oke, dari Ustazah Afwan Minkum. Kalau ada
kata-kata yang salah atau kurang berkenan ya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa tahu dan mensyukuri ya, Allah sudah memberikan kita nikmat sehat ya, nikmat masih bisa belajar bersama walaupun melalui daring. Dan kalian juga bisa sampai tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Sudah pada cantik, udah pada ganteng, udah pada tinggi-tinggi. Nah, berat badannya juga pada nambah. Nah, itu semua adalah apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya sehat, kakinya sehat, bisa berjalan, tangannya bisa buat bisa buat belajar. Nah, itu kita syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustazah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat belajar. Syukran, thank you. Ya. Oke, see you tomorrow again. Ya.